rate kan, ini Suns itu katanya adalah salah satu player yang mungkin retribution terhadap Lordnya paling jarang miss, Profesor KB. Nah ini nih, tapi saingannya Albert, Suns, kita juga bakal melihat bagaimana kedua Retribution yang akan saling beradu. Jangan lupakan juga bahwa mereka harus mengoptimalkan apa yang dibuat oleh para roamernya. Karena Retribution aja menurutku nggak cukup, kecuali kalau emang benar-benar dalam case tertentu. Let's say, tiba-tiba dia jump in, masuk ke dalam lini team fight, namun balik lagi sekarang kita akan melihat dari draft pick-nya akan seperti apa setup untuk Retribution dari kedua belah jungler ini. Namun RRQ masih melakukan ban terhadap Export dan juga Barat di sisi lain Onyx Esports lagi dan lagi melakukan ban terhadap Link dan Matilda kali ini, Major Mas. Yes, bener banget. Link Albert tidak akan dilepaskan. Ternyata cuma Aura Fire yang laki yang berani ngelepas Link Albert untuk 2 kali berturut-turut. Dan lihat, 7,4 average KDA berbanding dengan 8,3. Participation kill-nya mereka bahkan di atas rata-rata. 69 berbanding dengan 72. Dan si farming mesin Suns kali ini masih kalah dari average gold per minute dengan seorang Albert, Pak Pulung. Oke, ada Link yang udah di-ban. Tapi kalau kita berkaca lagi dari Albert, begitu banyaknya full hero yang dia miliki. Roger sering dia gunakan. Ada Lancelot juga yang sering dia gunakan. Masih ada beberapa assassin lagi yang masih bisa digunakan ataupun diberdayakan lagi oleh pemain Arkeosi. Dan sekarang Hayabusa pun masih terlepas. Bisa langsung diamankan, tapi ternyata mereka langsung mengarah ke Esmeralda. Bangsinnya. Esme, langsung sok atuh buat Bangsin dikasih. Flex ini, masih flex. Gue belum tentu Masih buat flex Bangsin sih. Masih, ini R7 juga gila banget dengan Esmeraldanya. Itu dia yang kita bingungkan untuk kedua belah tim ini. Mereka melepas Popheus untuk Esmeralda. Dan bahkan Jauhead akan menjadi pilihan. Dan ingat, Jauhead dengan Keyboy, ya kan, ini sangat-sangat bakal berbahaya. Dan satu bahaya Bujet sudah diamankan untuk seorang Lionel Suns, Profesor. Ya aku membuka sekali kalau misalkan RRQ Hoshi mau ngambil Chow sih, karena kemarin kita sempat melihat bagaimana Chow dari R7 benar-benar melakukan flanking dan bahkan memporak-porandakan formasi ini gampang banget. Dan Jauhead juga merupakan hero yang terkadang bisa menjadi pedang bermata dua ketika berhadapan dengan Chow, karena Chow punya Shunpo, Chow punya The Way of Dragon. Jadi Ricky Boy dia nggak bisa asal-asalan untuk melakukan ejector, so targetingnya benar-benar harus dimaksimalkan. Tapi ternyata mengambil high ground Varsha dan Roger kali ini diamankan oleh RRQ Hoshi. Mereka ingin yang lebih pasti daripada nantinya hero Albert yang bakal di-ban. Let's say itu adalah Lancelot dan juga Roger salah satu, tapi Tamus juga langsung diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mengingat untuk dari laning phase baku hantam, Tamus akan sangat bermain agresif dan juga bisa dimaksimalkan oleh entah itu cewek atau bahkan boots sesuai dengan kebutuhan dari tim Onyx sendiri, Major Mas. Ini ternyata mereka berani ngelepas Hayabujet itu karena adanya Roger terkonsernya di situ, Profesor. Dan bahkan cewek memiliki kill participation yang lebih dengan 3% dibandingkan Bangsin. Tapi untuk Bangsin mungkin lebih kebanyakan untuk buy one situation atau dengan farmingan ya. Lihat 749 average gold per minute, bro. Ini bukan kaleng-kaleng untuk gold laner dan bahkan 5,8 KDA. Dan untuk posisi ini kita lihat Chow untuk R7 sudah diamankan. Dan benar kata Pak Pulung, mungkin dari Onyx Esports melihat Esmeralda ini akan di tangan seorang Bangsin, Pak Pulung. Iya, dan Chow-nya pun tadi udah dihilangkan karena track record R7 menggunakan Chow. Entah bagaimana caranya dia bisa memutar dengan begitu cepat dan juga mengambil posisi untuk bisa langsung nge-pick off satu hero dari player lawan. Itulah yang dimiliki ataupun itulah kelebihan dari R7 itu sendiri dengan menggunakan hero Chow. Makanya begitu banyak tim yang udah langsung nge-respect terhadap hero tersebut apabila bermain dengan RRQ Hoshi. Yes, dan ini aku lihat kayaknya Pak Ape lagi capek banget ya mukanya ya. Iya. Semoga sehat selalu untuk Pak Ape, dilancarkan semua, disehatkan selalu Pak Ape. Amin. Amin. Nah kalau aku pengen ngomong dari tim Onyx Esports untuk ownernya tidak ada di kamera nih. Tidak Yang ada. pusing sedang Mas dan juga analisnya nih, lihat. Mereka benar-benar lagi pusing baku hantam. Ini analis sama coach aja. Lagi baku hantam di draft pick gimana di dalam in-game ya. Ngeri banget emang Royal Derby kali ini. Dan bahkan dengan ada Popheus yang sudah diamankan tandanya RRQ Hoshi. Kali ini Esmeraldanya mungkin tidak bisa menghisap, mengejam-ejam. Dan sangat possible Esmeralda dari seorang RRQ Hoshi ditumbangkan sama Tamus. Karena Tamus di early game sekalipun itu bakal sakit-sakit BGT, Pak Puluk.
Ya, Baras juga sejauh ini masih bisa Barasnya tapi udah dihilangkan tadi di awal-awal, udah dihilangkan. Gue penasaran dengan Boots sih, karena Boots juga salah satu pemain yang untuk mengisi sideline itu kuat banget. Bisa dibilang antara Bang Sin dan juga Boots bisa bilang adalah salah satu ya bisa dibilang ya orang-orang yang sangat-sangat kuat sekali untuk di MPL di season yang 8 ini mengisi lane-nya loh Profesor. Gimana menurut Profesor? Ya sebagai EXP laner dan gold laner dengan tugas yang berbeda-beda, apalagi dengan fleksibilitas dari Boots sendiri, makanya di sini Ruby-nya di-ban karena tidak mau juga kalau misalkan dari teman-teman RRQ Hoshi disusahkan dengan kehadiran dari Ruby. Karena dengan menumbangkan Ruby atau memberikan Ruby kepada Onyx Esports artinya kita udah siap dengan Dominance Ice. Yang pertama live lane effect dan bahkan Balmon dari efek depannya harus lebih lama dan lebih banyak. Tapi kali ini Kaja sudah diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Drian seperti yang akan mengamankannya kali ini. Iya Pak Pelung. Drian. Aku sih melihat masih belum Drian ya, Be. Aku nggak tahu kenapa masih ngeliat ini bisa ke arah cewek. Masih Karena bisa banget terbuka gitu ya. Yes, betul banget. Karena Beatrixnya terbuka dan bahkan Clay sudah mengamankan Parsha. Harusnya. Kalau menurut aku pribadi, ini baru Parshanya untuk Clay. Kemungkinan besar. Ataukah malah kita digocek kembali dengan Beatrix 1 ini, Profesor? Digocek dengan mid laner di last pick. Cukup menarik. Atau jangan-jangan ini bakal jadi Hayabusa Drian juga. Karena kita belum lihat hero seperti Harley mungkin untuk Suns. Apalagi dengan kehadiran dari Kaja, aku makin obvious banget dengan metode pick off dengan jauh headnya juga. Single target bisa jadi optimal. Tapi kali ini sudah ada Yuzong dan juga Kufra. Dua hero yang bisa menolak gerakan tersebut. Jadi kalau misalkan Kajanya mau combo sama Harley, ini bakal memakan banyak source skillnya Ranger Mas. Yes, dan bahkan lihat Parshanya bener kan untuk seorang Clay dan bahkan Bane untuk cewek ini baru Drian dengan Banenya cewek beneran Kaja, Profesor. Itu bener kan? Dia. Bluffing Kajanya. dari Mars itu emang paling sering terjadi di draft pick, apalagi untuk second pick ya Ranger Mas. Dan bener kan Profesor, belum untuk Drian tapi cewek. Belum. Dan di sisi lain kali ini kita lihat Raja Langit akankah diturunkan kembali oleh sang raja dari segala raja. Tapi buat kalian semua para fans dari RRQ Hoshi, langsung di kolom komentar ramaikan. Dan untuk tim Onyx Esports kalian para sobat Onyx langsung ramaikan juga hashtag GoOnyx dan juga FIFA RRQ. Karena pertempuran abad ini, raja siapakah yang bakal memenangkan pertandingan di MPL Season 8 di leg yang kedua dipadu oleh Galuh Emas, KB Pulung, Ranger Emas. Let's go, let's go, let's go. Dan juga gue mau mengucapkan terima kasih kepada para viewer kita yang ada di kolom komen YouTube ataupun di Nimo. Di saat ada komen-komen negatif, mereka semuanya dengan kompak langsung menimpa komen tersebut dengan komen positif seperti dan juga banyak lagi komen lainnya. Luar biasa solidnya nih Oji. Yes, benar banget. Dan tentunya kali ini kita bakal lihat di mana para pemain dari tim Onyx Esports Kiboy mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Orange Buff. Terreset begitu saja, luar biasa dari seorang Fit. Dan bahkan dari seorang Clay kali ini dengan burungnya pelan-pelan jalannya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dan Orange Buff dari seorang Albert terselamatkan. Meanwhile, di sisi lain Retribution-nya masih berhasil diamankan oleh seorang Suns. Tapi tadi Suns nggak langsung hilang sih. Harusnya di Albert ya Profesor ya? Cukup unik karena baik lagi Albert juga tidak menggunakan retribution-nya. So di sini kayaknya nggak bakal. Oh mungkin DPS-nya. DPS sekarang kan ada DPS true damage-nya kan untuk jungle yang membawa retribution. Jadi mungkin itulah efek dari Suns yang mendapatkan itu Wanderer-nya Ranger Mas. Alright, tapi kali ini kita lihat dan bahkan pertukaran di arah bottom lane itu dia nggak langsung clear begitu saja, masih menunggu momentum. Dan bahkan Boots di arah bottom lane ini pertarungan di mana R7 kita tahu salah satu offlaner terkuat di bumi dan melawan Boots yang sekarang berada di top klasemen MVP by Samsung Galaxy S Series 40. Sekarang kita balik lagi, kita melihat apa yang terjadi di area mid. Udah ada 3 player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Coba Rogernya langsung melihat bagaimana ada satu monster jungler yang siap dia makan tanpa adanya penjagaan. Walaupun udah ada Tamus dan juga Kiboy yang menggunakan Joy, tapi hanya bisa melihat dari kejauhan, langsung aja diserang begitu aja dengan satu tangan revenge. Menghilang sudah first blood-nya untuk RRQ Hoshi, Oji. Buset, semuanya masuk itu damage. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Kiboy? Itu pasti Kiboy terkaget, terkejut dan terheran-heran. Bahkan lihat dengan adanya ikat sapu-sapu menuju ke arah seorang Finn dan tidak kena sama sekali. Memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ada ikat sapu-sapu yang udah diinformasikan udah tidak ada di Land of Dawn 40.
Kenapa sih? Tolonglah Ci. Pakai dibawa-bawa ikan sapu-sapu. Tapi pinnya berhasil untuk langsung dilempar. Ternyata untuk kali ini ada Arseven yang langsung menjadi korban. Yuzongnya diejam-ejam oleh begitu banyaknya player dari Onyx Esports. Tapi Tartunya kali ini langsung aja menjadi milik Albert. Albert berubah lagi menjadi mode manusianya, ditembak dengan open fire. Masih selamat kembali meredak pertempuran yang ada, Oji. Takeover Lord atau Turtle yang kita lihat di sini sangat-sangat diamankan Arkeoshi, bukan hanya untuk game ini. Di game-game sebelumnya juga dia selalu men-takeover, dan lihat ikan sapu-sapu mencoba untuk mendorong tapi tidak berhasil. Meanwhile, Suns di arah top lane bakal coba untuk farming terlebih dahulu dan bakal untuk memberikan farmingan sedikit dari seorang cewek terhadap seorang Suns. Cewek kali ini ngasih lasitnya oleh seorang Suns biar lebih cepat untuk farmingan di jungle-nya. Little Wanderer sudah terbuka, Keyboy dan juga Drian on position. Ingat, Bane. Tidak langsung lempar ke arah belakang aja, Finn bakal menjadi bulan-bulanan warga. Vaksinis kami langsung shadow kill. Berhasil dikeluarkan Terron Red. Dapetin 2. Bahkan Santi yang harus tertumbangkan begitu saja di arah top lane. Drian harus mundur dan cewek gak bisa berbuat banyak. Belum ada defense judgment. Vaksin down dan masih ada flicker ikan sapu-sapu gak mampu mengejar ke arah Vaksin 40. Masih bisa selamat dengan adanya sebuah cengkraman ataupun sebuah jebakan, tapi di bagian bawah antara Bulls dan juga R7 mereka masih beradu mekanik aja berdua. Tapi di atas cewek terkena beberapa hit dari open fire, langsung dikeluarkan oleh Albert. Berubah lagi Lycan Pond-nya, siap langsung memberikan garukan ke bagian depan, langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tapi Keyboy-nya memberanikan diri dengan 3 orang ada di hadapannya. Dia ingin maju dan mencoba ejektornya. Akankah berhasil melempar 1 orang atau tidak, Oji? Dan ternyata tidak, lihat Tyrant Revenge bakal coba dikeker dan ternyata informasi telah diberikan di arah top lane. Turretnya harus direlakan begitu saja, Kaja hero scaling dan tidak bisa untuk fight dengan Esmeralda di early game seperti ini, Profesor. Iya, dan bahkan bagaimana fight yang terjadi ya, Onyx Esports tuh baru dapetin 1 poin kill Ranger Mas dan juga Papulung. Makanya ada perbedaan 2k gold di sini yang sangat amat signifikan, padahal ini di menit yang keempat. Namun dari Suns-nya, dia juga nggak boleh terpick off untuk kedua kalinya karena snowballing effect dari Albert ini bakal lebih optimal ke arah Kiyoshi, Ranger Mas. Oke, ternyata langsung ada shadow kill dikeluarkan, gak berhasil memotong sang naga. Belum ada hantaman benda tumpul terhadap seorang Suns, masih bisa kabur. Tapi di sisi lain udah ada informasi, nggak ada boots, nggak ada shadow kill. Dan ini bakal menjadi turtle yang free untuk Arkeoshi. Dan sepertinya Drian juga menyimpan baik-baik untuk ikan sapu-sapunya. Tidak mau dilepaskan begitu saja. Dan Falling Star bakal mengklirimin begitu saja. Lihat Bangsin melakukan rotasi di arah top lane sana. Ada Yuzong yang sudah merotasi ke arah top lane di sini, Pak Pulung. Yap, sementara Boots akan bertemu langsung dengan Sin-nya. Tapi ada Tyrant Revenge lompat ke arah yang berbeda. Bersembunyiikah di antara rumput kecil yang dekat darah purple buff yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Finn masih melihat dari kejauhan. Ada Keyboy-nya udah menampakkan wujudnya. Tidak menjadi agen mata-mata lagi. Tapi di bagian tengah Albert-nya pun udah mengamankan langsung ke arah wave minion. Finn-nya akan melompat ke bagian depan. Bane-nya hampir aja. Tapi dia luput dari sebuah cengkraman yang dilakukan oleh pemain dari Arkeoshi. Ejektornya pun berhasil langsung melemparkan, tapi shadow kill-nya damage-nya masih terbagi. Albert-nya masih berhasil mundur, masih berhasil lagi melakukan sebuah team fight karena sekarang Sin-nya berjibaku di orang kiri di bagian depan masih bisa selamat, Oji. Dan bahkan di Bangsin bakal menjadi bulan-bulanan warga, flicker digunakan. Lihat, cewek masih mau lebih defense judgment to Clay. Dan ternyata Sin yang tumbang kali ini. Kirain Karakle yang terlihat di posisi kanan, tapi ternyata Bangsin menjadi pilihan utama. Lihat, tadi PYE diselamatkan oleh seorang Albert. Albert dengan human transform menuju ke arah serigala berbulu domba, kali ini mencoba untuk menumbangkan Boots. Lihat, 2 kali tembakannya aja udah bisa membuat Boots terluka kali ini, Pak Pulung. Yep, dengan tembakan yang sudah semakin sakit, udah level 10 kan sama-sama langsung dikeluarkan seperti apa yang kata Oji. R7 di tengah masih santai, hanya saja Suns masuk, Quad Shadow, Phantom Shuriken, Basic Attack. Semuanya dicoba tapi R7 masih cukup tebal, belum lagi regen HP yang barusan masuk ke arah tubuhnya, Oji. Yes, betul, bukan suara betul, tapi ini 40 menuju ke arah 11 detik menuju turtle berikutnya. Akankah Onyx Esports akan melakukan team fight? Tapi lihat ini, Keyboy dan juga Finn malah berpandangan, memandang jauh di sana. Bisa kita lihat jatuh hati kayaknya nih berdua tuh. Cuma pandang-pandangan, tak bisa menggapai satu sama lain. Nah, gimana Profesor? Ya ini makanya setupnya benar-benar harus berhati-hati dari Onyx Esports. Mereka nggak bisa asal-asalan untuk melakukan eject terhadap member dari Kiyoshi karena bakal all-in balik.
Apalagi perhatian dari RRQ sih kayak langsung menuju kepada Keyboy seorang Ranger Mas. Yes, bener banget. Tapi ternyata turtle-nya diamankan oleh Albert dan kata Bang Sin. Jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian. Langsung ada Tyrant Revenge. Tyrant Revenge dikeluarkan. Follow up oleh seorang Clay. Tapi lihat, Sans mencoba untuk bertahan dengan Shadow Kill dan bahkan di sini Bang Beyeng yang bakal tumbang. Sans mencoba untuk mengkunci ke arah belakang. Dan ternyata R7 tersisa dikunci begitu saja. Ikan sapu-sapu save the day. Albert tapi masih mau lebih, tapi ternyata gak bisa berbuat banyak. 40. Masih selamat Suns-nya, masih memiliki darah yang begitu sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi Sin dan juga Boot, again the mechanic di bagian bawah. Mereka hanya saling mengeluarkan source kill aja, belum ada lagi point kill yang bisa didapatkan dari masing-masing playernya. Kita fokus ke bagian tengah, satu wave minionnya dihilangkan, dan ini dia itemization-nya. Itemization yang udah ready Drian bikin ke arah Magic. Wow, berarti di sini bisa kita lihat bagaimana nanti Drian akan memaksimalkan dari skill 2 dan ultimate-nya. Dia bakal mainin Deadly Catch yang mungkin bakal bisa dimaksimalkan sebagai sisi power tambahan, tapi damage kejutannya juga bakal lebih dioptimalkan. Sementara dari sisi team fight-nya kali 50. Oke, udah ada satu defense judgment langsung ditarik. Langsung menghilang aja untuk VYN yang melihat dari kejauhan. Kukira kau bersungguh-sungguh, ternyata hanyalah musuh. Tapi Suns-nya kembali lagi, Keyboy-nya masih santai Oji. Oke, tapi jujur aja yang main di sini dari tim Onyx malah cewek loh. Cewek yang benar-benar menginisiasi dan memantapkan diri. Karena kita bisa bilang kalau nggak di follow up sama seorang cewek, ini bisa jadi Onyx Esports tidak punya inisiasi team fight. Karena Suns, Hayabusa, dia bisa untuk mendapatkan point kill, tapi tidak bisa dengan team fight yang terlalu banyak seperti tadi. Lihat rotasi ke arah top lane sudah dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports bakal mencoba untuk mengganggu di arah jungle-nya saja, Pak Pulung. Oke. Hanya saja untuk Onyx Esports bisa dibilang jauh lebih mengungguli dari sisi objektifnya. Mereka udah punya 2 objektif ataupun 2 auto turret dari RRQ yang udah langsung ditumbangkan begitu aja. Tapi RRQ mereka berhasil untuk mengamankan beberapa turtle. Federal Strike langsung dikeluarkan. Quad Shadow ke bagian depan. Ada Phantom Shuriken juga. Ejectornya berhasil lagi melemparkan Pin ada lagi. Kan langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi Pin dari ceweknya mundur ke bagian belakang. Tapi Defense Judgment langsung aja berhasil menarik ke arah satu player. Again and again. Finnya pun harus menjadi korban. Udah ada Sin yang sudah dilemparkan agar jauh dari keberadaan rekan-rekan yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports. Sin-nya tetap ingin maju ke bagian depan. Paling Star pun gak mengenai ke arah siapapun. Dan Boots-nya pun dengan Inferno yang masih menyala. Masih menjaga di area mid Ranger Mas. Drian udah memberikan semua jiwa dan raganya untuk mengejar seorang Albert di sana. Terlihat tendang tapi ternyata nggak berhasil untuk dapetin sang serigala berbulu domba Albert, Profesor. Ya, dan bahkan tadi ada satu momen di mana Suns yang berhasil menghentikan pergerakan dari VYN. Padahal Finn tadi niatnya adalah melakukan Tyrant Rage agar Suns berhenti ketika Shadow Kill juga selesai. Tapi ternyata di belakang sana Clay juga belum mampu untuk memberikan gempuran. So team fight-nya terbagi menjadi 2. Dan sebenarnya ini adalah hal yang bagus buat RRQ karena mereka punya Esmeralda, mereka punya setup team fight jangka panjangnya. Jadi bisa lebih dimaksimalkan untuk nanti di late game aja Mas. Alright, begitu saja tapi dari top sana Boots fans everybody bisa berdigarung begitu saja still survive. Albert, what are you doing? Tidak berhasil ditarik oleh seorang cewek tapi ternyata di sini Albert still survive. Bahkan R7 udah punya dominant nice. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka nggak mau melanjutkan team fight lagi. Ternyata VYN yang bakal jadi bulan-bulanan warga. Asal force keluarkan, Bang Sin bakal menjadi pilihan. Lapu-lapu bukan, tapi ternyata ikan sapu-sapu di sana. Bang Sin, Mazdan dan Sans gak bisa bertahan. Langsung ada berikan tangan Tyrant Revenge tapi gak berhasil menuju ke arah Onyx Esports. Bukan lapu-lapu, ternyata ikan sapu-sapu, Pak Pulung. Yap, itulah dia, begitu aja memberikan damage dan juga memberikan sedikit dorongan terhadap beberapa player yang memiliki RRQ. Ada aksi lompatan dilakukan oleh Finn, ketahuan tepat berada di depan mata dari Drian dan juga Boots. Mereka bertiga sekarang dalam rumputan, maju ke bagian depan, tapi siapa yang ada di dalam rumputan tersebut? Udah ada Keyboy, mungkin aja untuk Keyboy kali ini berhasil untuk melemparkan injektornya, tapi sekarang lompatan langsung dikeluarkan aja Tyrant Revenge yang lompat ke bagian depan, tapi Keyboy-nya udah gak selamat. R7-nya udah take out di bagian atas, tapi untuk Albert-nya kali ini dia udah gak selamat lagi dan Onyx bersiap untuk maju dan juga menghajar balik RRQ Oji. Akhirnya ada ikan sapu-sapu yang berhasil memakan seorang Albert, sang serigala berbulu domba. Ternyata jadi makanan empuk Drian, menupaskan semua dendam yang tadi flicker dikenakan, tapi ternyata gak berhasil dan akhirnya Albert pun tersungkur. Bahkan yang dapetin poin dari para pemain dari tim Onyx yang terkena jeda masalah teknis dari tim Onyx juga. Profesor, silakan analisanya. Ya, balik lagi. Albert lagi-lagi ketika dia menggunakan seorang Roger, memang jiwa serigalanya
tumbuh bersama dengan dirinya. Bahkan nafsu birahinya nggak terbentuk melihat darah yang berceceran. Tapi kali ini kita lihat di arah top lane. Sepertinya Bang Sin jangan sampai tertangkap oleh dua player dari tim Onyx Esports. Karena Bang Sin bakal bisa di-commit begitu saja. Athena Shield sudah dikeluarkan. Tandanya bisa menahan semua damage yang diberikan oleh Deden from Bogor. Dan di sisi lain, udah ada Finn di depan sana. Kiboy membuka vision. Rian bakal coba untuk minum air madu pun baca mantra. Unstoppable Force dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Ejector gak berhasil. Boots mencoba untuk mengcover. VYN mengkokang begitu saja. Saat mendapatkan pilihan bahkan satu buah combo yang telah dikeluarkan. Ikan sapu-sapu saya gede. Menuju ke arah belakang. Sans coba bertahan tapi ternyata gak bisa. Sans shutdown. Tersertat dan tapi malah pemain dari tim RRQ masih mendapatkan satu buah poin tambahan di arah belakang sana. Boost menjadi pilihan kedua. R7 gak bisa meninggalkan itu saja. Roger Trigala berbulu domba Yusril dan ternyata killing spree from Deden from Bogor kali ini Papulung. Perangnya terpisah. Ada sebuah aksi inisiasi yang dilakukan oleh Sin juga yang berhasil mendorong mundur kajaknya. Tapi untuk kali ini dengan tidak adanya satu player yang dimiliki oleh Onyx yaitu Sun. Berarti tidak ada retribution. Tapi Sinsnya akankah ditarik? Tapi ternyata tidak. Masih bisa selamat. Lordnya pun akan menjadi milik dari RRQ Oji. Alright, kali ini lihat para pemain dari tim RRQ Objective Gaming dan satu turret saja, tapi dia mendapatkan satu Lord dan 9 poin kill yang mereka miliki, membuat lane mereka sangatlah disiplin, Profesor. Ya, dan bahkan cara mereka untuk membersihkan wave minion, lihat biarkan di midnya di freeze lane, bottom lane-nya benar-benar didorong, tapi mau nggak mau Vayne ini harus benar-benar set up karena Sin kayaknya bakal nge-follow up dengan cepat. Kayaknya malah bakalan Sin deh yang ngebaiting gimana Tyrant Revenge ini bakal connect. Karena untuk secara setup RRQ lebih ready dengan kufranya Ranger Mas. Karena mereka bakal benar-benar mendobrak lini belakang dari Onyx Esports. Tapi di arah top lane sana, para pemain dari tim RRQ Hoshi udah stay in by on position. Sans, what are you doing? Kali ini bukan hal yang bagus untuk terpick off di awal team fight. Dan bahkan lihat PM mencoba untuk meng-cover. Terus keluarga Wombok, combo cover pegang kali dapatkan. Lihat, 3 hampir hilang. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mendapatkan satu buah turret yang hilang. Dan objektif game menuju ke arah belakang. Ersana mencoba bertahan, Petrify save the day. Kimo mencoba bertahan. Dan di sini masih coba ada di garis depan dan Sans gak bisa berbuat banyak lagi. Satu kali garukan dari seorang Albert merupakan seorang Satya kali ini akan terjadi wipe out. Boost everybody dan ternyata water kill from Deden from Bogor. Wow, sebuah aksi combo yang sangat indah. Tyrant Revenge, Tyrant Rest, ada Feather Eye Strike. Itu menjadi awal malapetaka untuk Onyx Esports RRQ 1-0. Wow. Profesor, silakan tunjukkan pesonamu, Profesor.